Lalu ada kalimat ihdharin niyah, menghadirkan niat. Apa yang disebut niat? Niat itu bukan beda dengan keinginan, Bapak Saudara karena Allah. Niat itu levelnya level 4. Jadi kalau dibagi, pernah kepikiran sesuatu, lalu kita biarin aja pikiran itu disebut namanya khatirah. Sesuatu yang melesat dalam pikiran. Set gitu. Pernah mengalami? Ya, kalau pernah mengalami maka ini disebut khatirah. Kita kemudian tidak memikirkannya. Tiba-tiba ada sahabat kita membicarakan itu. Loh, kok dia membicarakan apa yang terlintas di kepalaku? Ini namanya khatirah, lintasan. Yang kedua, ada yang disebut dengan hammun. Kalau yang tadi lewat di kepala mulai kita pikirkan, namun belum ada kata-kata hati, cuma kepikiran. Jadi yang lewat itu dia berdiri sebentar di kepala kita. Nah, ini namanya hammun. Hammun. Nah, ini kejadian yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf hamma biha, Nabi Yusuf kepikiran gitu ya. Bukan tersesat seperti yang pernah dijelaskan Ustadz yang baru muncul kemarin itu ya. Nabi pernah sesat, nabi-nabi yang lain pernah sesat juga. Nah, ini bahaya ini. Kalau nggak belajar bahasa Arab dengan baik dan nggak belajar akidah dengan teliti, nah kalimat-kalimat begitu keluar. Jadi kalimat hammun, orang yang baru misalnya kita kepikiran sedikit saja itu belum dinilai apa-apa. Namun jika itu baik, Allah langsung nilai kebaikan. Kalau dia sudah menjadi kepikiran yang panjang, lalu kita kemudian mulai membicarakannya di hati, ya. Wah, misalnya ada lewat nih yang bening-bening depan, cantik gitu doang, kita nggak cuekin, itu namanya khatirah. Kepikiran, manis juga ya. Ada perasaan, deketin perasaan itu pas ngomong, ini disebut dengan level 3, hadisun nafs. Hadisun nafs, kata-kata batin. Sihir di sini Pak mainnya. Sihir mainnya di situ. Yang sihir itu mantra itu cuma ngeluarin doang, mainnya di sini. Orang yang bisa ngomong batin itu mainnya di sini, hadisun nafs. Makanya ada namanya telepati. Itu sebabnya seorang laki-laki perempuan kalau ketemu, dia bisa bicara Pak, secara batin, aku suka kamu, aku suka kamu. Tapi kadang-kadang karena belum terucapkan, kadang belum yakin, gitu ya. Nah, ini disebut hadisun nafs. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah tajawaza li ummati ma hadasat bihi nafsu ma lam yuzhir, ya, ma lam yuhaddis. Allah maafkan bagi umatku apa yang dia bicarakan dalam batinnya, gitu terjemahannya, yang dia membatin selama dia tidak melafazkannya. Kalau belum dilafazkan, Allah maafkan. Orang di sini masih dimaafkan, tapi dia sudah merusak kalbunya. Kalbunya udah hitam, Pak. Jadi kalau ada ngelihat maksiat, ya, lalu dia menikmati itu dan berangan-angan ke sana, ini kalbunya sudah mulai hitam. Para nabi nggak sampai level itu. Nabi Yusuf itu cuma sampai level hammun tadi, udah hilang ya. Ketika sudah mulai ada perbuatan, misalnya tadi mendekat, ketika kaki saya melangkah satu saja, itu sudah disebut niat. Ya, mata saya melihat orang itu, lalu saya ingin mendekat dia, ingin godain dia, maka disebut niat. Jadi niat artinya apa? Muqtarinatun bil fi'li, sesuatu yang tergores di hati, dikatakan di kalbu, lalu diiringi dengan perbuatan, gitu. Itu yang disebut niat. Jadi niat, misalnya gini, saya niat mau haji nih, tapi nggak nabung-nabung, nggak disebut niat. Tapi bapak saudara makan Allah ingin haji, ingin umroh, mulai nabung. Ya, mulai nabung lah, sebulan sekian juta. Itu sudah disebut niat. Kalau meninggal dalam masa-masa itu, maka nanti pas kita bangun, Allah akan bangkitkan kita dalam keadaan masih berniat pergi haji. Nanti Allah yang akan sempurnakan. Baik bapak saudara yang makan Allah, di
Hadis pertama, kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mu'minin, dari Amirul Mu'minin. Amir artinya pemimpin, Mu'min orang beriman. Abu Hafs, bapaknya Hafs. Hafs itu putrinya Omar, istrinya Nabi SAW, janda muda. Janda muda dinikahin oleh Nabi SAW. Umar bin Al-Khattab, Nufail bin Abdul Uzza, Ibn Riyah, Ibn Abdullah bin Qurt bin Razah, Ibn Adi, Ibn Ka'ab bin Lu'ay, Ibn Ghalib Al-Qurashi. Nah, ini cuma ingin menjelaskan bahwa Umar ini ketemu sama Nabi Muhammad nanti di kakeknya, ya. Jadi ini nasab Umar bin Al-Khattab kepada Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi, masih Bani Quraisy. Qala sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Nabi SAW. Hadis masyhur sekali. Nabi, kita jelaskan sesuatu yang jarang jelaskan orang. Innamal a'malu bin niyyat. Innama, apa arti innama? Inna dari kata inna lalu ma. Inna dalam bahasa Arab artinya penegasan, taukid, stressing, begitu kira-kira ya, penekanan, sesungguhnya. Itu sudah cukup. Namun Nabi ingin menekankan lagi dan ingin membatasi, maka ditambahkan dengan kalimat ma, ya. Nah, ini ma itu arti aslinya apa? Yang atau apa atau tidak. Nah, di sini artinya bukan itu. Artinya hanya. Nah, dalam bahasa Arab al-hasr, lil hasr, sesungguhnya hanyalah atau sungguh hanyalah, gitu terjemahannya. Al-a'malu bin niyat, amalan-amalan itu dengan niat, itu terjemahan. Kalau ahli fikih, ahli bahasa baca, pas ngeliat alif lam dia langsung tahu, Pak, ini amal apa aja nih. Al-a'mal di situ artinya ibadah mahdhah, ibadah yang mahdhah. Apa arti mahdhah? Murni, seperti sholat, puasa, haji, zakat. Antum bapak saudara semua ngasih kepada orang, tadinya mau sedekah atau mau zakat. Nah, kalau tidak ada niat, dihitung sedekah semua. Tapi kalau saya niat ini zakat, langsung sah dia. Di antara ibadah itu ada niatnya yang dilafazkan, ada yang tidak. Yang wajib dilafazkan itu cuma haji. Puasa enggak, zakat enggak, sholat enggak. Ini yang disebut ibadah mahdhah. Jadi kalau bapak sholat enggak pakai usolli, tapi dalam hatinya bilang saya mau sholat maghrib ya Allah, sah, ya. Enggak apa lu usollinya Ustaz, saya mau sholat banyak-banyak nih. Udah enggak usah pakai usolli, cukup di qalbunya mengatakan ya Allah, aku hendak menghadap kepadamu 2 rakaat. Udah selesai. Itu yang namanya menghadirkan niat, menghadirkan qalbu. Ini nanti jangan Ustadz usollinya apa, ya. Hari gini masih nanya usolli. Usolli itu tuh anak kecil yang baru belajar sholat. Untuk ini beda, ini sholat ini sholat ini. Tapi Ustadz saya udah kecil udah biasa. Ya udah, lakukan itu. Tapi an-niyatu fil qulub. Niat itu di mana naruhnya? Di qalbu. Ya. Jadi yang inti itu qalbunya, bukan lafaz Arabnya. Usolli fardha al-maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala. Nah, bukan itu yang penting. Yang penting di dalam qalbunya. Apakah perlu melafazkan niat? Imam Nawawi mengatakan kalau ingin memantapkan, tambah mantap dengan itu, silakan. Tapi kalau bikin buyar, ini pernah ngeliat nggak? Ada yang takbirnya berkali-kali Allah, ulang lagi, orang udah waladhdallin dia ulang lagi. Yang paling payah, semoga imam kita nggak begitu ya. Imamnya, ya kita kejadian Allahu Akbar, kita udah takbir semua, tiba-tiba dia ulang lagi takbir. Pernah mengalami? Nah, ini di beberapa pesantren malah ya. Ini kejadian. Ternyata kiainya begitu juga. Nah, ini bukan masalah pesantrennya, tapi masalah kiainya ngajinya dulu mungkin kurang pas ya. Bapak saudara makan Allah, niat itu yang di kalbu berbarengan dengan perbuatan. Ya. Jadi an-niyah fil qalb muqtarinatun bil fa'l.
Dia mesti diiringi dengan perbuatan, gitu ya. Haji, kalau haji wajib, Pak. Labbaik Allahu hajjan, labbaik Allahu umratan. Itu mesti dibaca. Enggak dibaca, nah ini bisa dipermasalahkan oleh ahli fikih nanti ya. Bagaimana kalau Quran? Baca Quran, nah ini nggak perlu niat, Pak. Yang baca Quran yang diperlukan hanya satu, ikhlas. Nolong orang, yang diperlukan apa? Ikhlas. Nggak perlu, ya Allah aku niat nolong orang, itu perlu nggak begitu? Ya Allah aku niat zikir 1000 kali, nggak perlu ya? Itu nggak perlu. Jadi mohon diluruskan, usolli tidaklah wajib, yang wajib itu niatnya. Ya. Nanti kalau ada teman kita membid'ahkan usollian, melafazkan niat, ya itu perbedaan mazhab. Kita nggak ada urusan sama itu. Ya. Kita kajiannya kajian sunnah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh hanyalah likulli imri'in, bagi setiap orang, kulli, setiap imri'in, orang, seseorang, kita laki atau perempuan, ma nawa, ma apa yang nawa, yang dia niatkan. Maksudnya apa? Orang hanya dinilai dengan apa yang dia niatkan. Sederhananya begitu. Ingin terpuji di hadapan Allah, akan terpuji di hadapan Allah. Makanya yang lagi haji umrah atau yang mau berangkat umrah nanti, tolong jangan foto atau rekam video sampai selesai manasiknya semua. Selesai tahallul mau foto-foto silakan. Tapi kalau lagi tawaf, ya, tawaf kita baru datang nih mau tawaf, jangan ya. Itu bid'ah yang ada hari ini di dalam tradisi atau amalan umrah, dan ini tidak diperkenankan karena Nabi SAW mengatakan man samma'a samma'ahullah, orang yang pamer amal Allah akan pamerkan keburukannya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini hadis sahih. Man samma'a samma'ahullah, orang yang pamer Allah pamerkan. Orang pamer duniawi, Allah akan pamerkan keburukan duniawinya. Hati-hati di bab ini ya. Wa innamal, ini dalil jaminan bahwa orang pasti dapat apa yang dia niatkan. Bapak ini baca Quran, niat ingin dipuji orang, wah kayaknya gue jadi orang soleh nih gitu ya. Tunggu aja, sehari 2 hari, besok nanti ada yang bilang kamu alim amat sih. Itu udah dapat tuh ya, besok kita nggak dapat pahala lagi. Hadisnya panjang mengenai ini, nanti ada di belakangnya. Setelah Nabi mengatakan ini, lalu Nabi SAW menjelaskan bab hijrah. Kan hari ini lagi tren bab hijrah ya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, siapa yang hijrahnya? Hijrah artinya berpindah, move ya, pindah. Hijrah ada 2, pindah fisik tubuh saya, migrasi ke satu tempat. Ada hijrah yang kedua. Apa kata Nabi? Al-hijratu al-muhajiru man hajara ma nahahullah. Hadis Bukhari ya. Orang yang hijrah itu sebenarnya bukan yang pindah tempat, tapi yang tadinya dia maksiat kemudian dia tinggalkan menjadi taat. Jadi jangan pernah ngomong begini, Pak, dulu saya Muhammadiyah hijrah ke NU, jangan begitu. Dulu saya NU hijrah ke Salafi, dulu saya Salafi hijrah ke JT, hijrah ke Sufi. Jangan ngomong begitu, itu nggak benar ya. Kok sesama ini muslim semua, ini muslim. Mereka beramal dengan sunnah semua. Ya. Jadi ada akhwat nanya ke saya setahun lalu, Ustadz saya baru hijrah dari NU. Lalu saya kaget. Loh, NU itu maksiat ya? Saya bertanya gitu. Apa maksiat di kalangan NU? Karena Nabi mengatakan orang yang hijrah itu dari yang dilarang Allah. Orang NU melakukan yang dilarang Allah yang mana? Nanti rame nanti ya. Ada yang hijrah, Ustadz, ada cowok-cowok datang, saya baru hijrah dari Muhammadiyah. Nah, apalagi nih ya, macam-macam. Jadi hal begini jangan sampai terjadi pada jamaah kita, kesalahan dalam memahami bab hijrah. Hijrah itu dari maksiat kepada taat. Itu sederhananya. Bukan dari satu manhaj, mazhab ke mazhab lain, manhaj ke manhaj lain. Oke. Faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya karena Allah dan Rasulnya,
fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia dinilai hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, karena dunia yang ingin dia peroleh, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan atau laki-laki yang ingin dia nikahi. Ini mohon maaf, ini sekarang di grup hijrah kan ada grup ininya Pak, grup jodohnya. Jadi teman saya sengaja, kamu mau ngapain? Sama poligami, saya mau ta'addud, terus saya masuk grup hijrah. Ya, jadi niatnya sudah nggak sahih, niatnya sudah syahwat, ya. Aw imra'atin yankihuha, ya, atau perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dinilai sesuai dengan apa yang dia yakini, yang dia niatkan. Artinya Allah Maha tahu, Allah Maha tahu isi kalbu. Sebelum kita doa, sebelum kita beramal, Allah sudah baca isi kalbu. Jadi nggak usah pamer-pamer ke orang, ya. Nah, hadis ini muttafaqun alaih. Nah, nanti kalau sering ketemu istilah muttafaq alaih dalam tradisi hadis, artinya Imam Bukhari dan Muslim punya guru yang sama, punya guru yang sama, atau kakek gurunya sama, nanti jalurnya ketemu sampai kepada Nabi SAW. Jadi beda kalimat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu beda makna dengan muttafaq alaih. Sama-sama Bukhari Muslim. Apa bedanya? Bedanya kalau saya misalnya sama ustadz kita, imam kita punya guru sama misalnya, nanti diriwayatkan oleh si fulan dan si fulan dengan riwayat yang sama, itu artinya muttafaqun alaih, ya. Ini istilah saja. Riwayat ini ada di Sahih Bukhari dan ada di Sahih Muslim. Bapak saudara karena Allah, hadis yang paling sahih di dunia adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Mengingkari dua kitab ini, kita curigai dia punya aliran yang menyimpang, ya. Apa kata Imam Syafi'i mengenai hadis ini? Hadis ini kata Imam Syafi'i rubu'uddin, mencakup seperempat agama. Seperempat agama ada di hadis ini, Pak. Jadi hadis itu ada sekitar 400.000 yang dihafalkan oleh Imam Abu Dawud. 400.000. Beliau mengatakan separuh sahih atau hasan, boleh dipakai. Kalaupun dhaif sudah naik, kata Imam Abu Dawud, sezaman dengan Imam Bukhari. Apa kata beliau? Dari separuh, jadi 400.000, separuhnya berarti 200.000. Beliau sudah press, ya, beliau ringkas menjadi 4.000-an hadis di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Jadi ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada yang ketiga Sunan Abu Dawud. Baru dengar, ya. Nah, ini kitab yang ketiga, Pak. Imam Abu Dawud mengatakan yang saya nukil di sini itu hadisnya boleh dipakai kecuali yang dikomentari, artinya dia sahih, hasan atau dhaif yang sudah naik. Ya. Dari 4.000 itu menjadi mengerucut kepada 4 hadis. 4 hadis, Pak. Orang faham 4 hadis ini dengan semua pemahamannya, dia sudah sama dengan memahami 400.000 hadis yang tadi. Salah satu hadisnya yang nomor pertama adalah hadis ini, innamal a'malu bin niyyat, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Faham hadis ini, antum bisa menjawab banyak persoalan di dunia, zahir dan batin. Bukan hanya persoalan-persoalan ibadah, tapi juga persoalan spiritual, persoalan-persoalan apa saja bisa dijawab pakai ini. Nah, ini kelebihannya, ya. Ini perkataan Imam Syafi'i. Lalu apa maksudnya? Kok bisa satu hadis ini mencakup 1.000 hadis? Kira-kira begitu, ya. Kan tadi 4.000 dikerucutkan menjadi 4. Berarti satu hadis ini mencakup 1.000-an hadis. Maksudnya adalah hadis ini menjadi kunci amal orang sahih atau tidak, ya. Nyuci muka gerakannya sama seperti wudu, tapi nggak niat wudu, sah nggak wudunya? Nggak sah, ya. Nggak sah, Pak. Maka wajib niat. Saya niat wudu dalam qalbu, ya. Boleh dibaca nawaitu, boleh. Namun kalau lagi di toilet
kamar mandi makruh baca nawaitu, karena ada lillahi ta'alanya di belakang. Nawaitu raf'al hadasi, gitu ya, lillahi ta'ala, itu makruh Pak. Kenapa? Lagi di dalam toilet ya. Namun kalau dalam hati boleh ya, dalam hati aja bacanya. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah, dari ibunda orang beriman Ummu Abdullah, ibunya Abdullah, Aisyah. Aisyah nggak punya anak tapi disebut Ummu Abdullah. Abdullah bin Zubair, ponakan beliau, itu disebut sebagai anaknya karena sudah kayak anak angkat. Maka Nabi kasih kunyah. Dalam bahasa Arab, sebelum Nabi itu orang biasanya punya julukan Bapak Sianu. Jadi kita kalau dulu masa-masa kecil Pak, ditanya, ini kalau saya misalnya punya anak, maka yang disebut adalah bapaknya Sianu, nggak disebut nama lagi. Jadi tradisi itu sudah ada, bapaknya fulan, abinya fulan. Nah, dalam bahasa Arab disebut abu atau ummu ya. Apakah sunnah menggunakan ini? Menurut saya tidak sunnah. Kenapa? Karena ini tradisi sudah ada sejak sebelum zaman Nabi SAW. Ini tradisi jahiliyah yang kemudian dipakai oleh Nabi karena Nabi orang Arab, beliau pakai ya. Apakah dapat pahala? Nah, tergantung niatnya. Jika niatnya karena cinta Nabi, dapat pahala cinta ya, boleh ya. Nabi SAW bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bata, nanti akan ada sekelompok orang, sekelompok jaysh, jaysh artinya tentara, memerangi Ka'bah, ghazwu ya. Fa idza kanu bibaida, nah, dalam bahasa Arab kata yaghzu, ghazwah itu artinya perang, lalu ada rajanya di situ. Nah, dalam bahasa Arab dipilih Pak, kalau perang ada rajanya disebut ghazwah, kalau perang nggak ada rajanya disebut sariyah. Nah, ungkapan yaghzu menunjukkan bahwa dalam perperangan ini ada rajanya di situ. Begitu kayanya bahasa Arabnya, maka wajar kalau Indonesia, bahasa Indonesia ngutang ke bahasa Arab banyak. Senin, Sabtu, Ahad Pak ya? Ahad, Senin, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, semuanya bahasa Arab. Pas masuk Portugal baru diganti Ahad jadi Minggu ya. Tapi orang nyebut Minggu bukan berarti dia jadi Kristen Pak. Seperti yang ada di WA itu ya. Nggak ada kaitan itu. Nggak ada kaitan itu. Betul, sampai sekarang kalau buka itu ada Mango atau sejenis itu di daerah Portugal sana, gereja ya. Gereja disebut seperti itu. Namun nggak ada kaitan. Kalau saya sebut hari Minggu lalu saya menjadi kafir. Orang kafir itu kalau dia menyembah selain Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yaghzu jayshun al-Ka'bah, nanti akan ada tentara dengan raja-rajanya memerangi Ka'bah. Nah, Ka'bah itu udah sekian kali diperangi Pak. Terakhir ada kelompok separatis. Jadi Salafi itu pecah dua. Salafi yang mau ngaji-ngaji doang, Salafi ilmiah namanya. Ada Salafi yang mau perang. Tahun 79 mereka menyerang Ka'bah. Sampai sekarang bekas tembakannya itu masih ada di beberapa tembok. Tahun 79. Yang pernah tugas di sana mungkin mengertinya. Masih ada. Mereka menentang Syekh bin Baz, imam Salafi yang tidak mau berbuat seperti mereka. Jadi mau main cepat aja ya. Bagi dia yang ada di Ka'bah sekarang itu sudah banyak syiriknya. Maka mereka kuasai dan banyak yang terbunuh saat itu ya. Jadi dari dulu emang Ka'bah ini sudah diperebutkan orang, mulai dari Syiah, kelompok ekstremisme dan segala macam. Fa idza kanu bi baida, ketika mereka sampai di satu negeri antara sebelum Mekah namanya Baida minal ard, di permukaan bumi, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Di kota Baida itu, jadi mereka masuk ke dalam, baru masuk ke kota Baida, kota itu dihabiskan oleh Allah, dibuat angin topan dan segala macam, akhirnya habis. Lalu Aisyah bertanya, ini kelebihan Aisyah. Aisyah itu berani bertanya yang kritis kepada Nabi SAW. Kayak nggak ada beban gitu Aisyah ya.
Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Kenapa Allah membinasakan semua orang di kota Baida? Wa fihim aswaquhum, padahal di dalamnya ada orang yang sedang bekerja di pasar, ya. Wa man laysa minhum, dan ada orang-orang yang cuma lewat, yang bukan bagian dari tentara itu. Kok semuanya dihancurkan? Qala, ya, Nabi menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Mereka dihancurkan, dibinasakan Allah dari awal sampai akhirnya, semuanya maksudnya, lalu Allah bangkitkan mereka sesuai niatnya. Ini dalil bahwa kalau satu kota, satu negeri, satu kampung sudah dominan maksiatnya, Allah hancurkan. Allah hancurkan, Pak. Di ujung kalimatnya, summa yub'atsuna ala niyatihim, lalu mereka dibangkitkan berdasarkan niatnya. Hadis ini dalil bahwa orang akan dibangkitkan nanti di akhirat tergantung kolbunya lagi ngapain. Maka setiap kali mau tidur, kolbunya dibersihkan, Pak. Bersihkan, istighfar, ya. Jangan pernah menyimpan kebencian kepada siapapun di kolbu, apalagi kepada pasangan, apalagi kepada orang-orang dekat kita, apalagi kepada orang sesama pengajian, sesama jamaah. Buang itu. Mau jadi waliullah, tapi nggak usah banyak amal hati aja, Pak. Tapi itu yang berat. Namanya salamatus sadr, menyelamatkan kolbu dari penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati yang paling bahaya? Ya, kesel sama orang, hasad sama orang, sombong kepada orang. Ini dibersihkan semua sebelum tidur. Antum bangun-bangun, kalau mati makomnya sudah makom kewalian. Ya. Apa jaminannya? Hadis, ya, hadis sahih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau diminta oleh pasukannya waktu perang dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, ente doain aja agar Allah melaknat orang Syam, tempatnya Muawiyah yang membelot itu. Apa kata Ali? La, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, la tal'anu ahla Syam, jangan pernah laknat orang Syam, Suriah. Kenapa? Fa inna fihimul abdal, mereka ada yang wali abdal. Mereka sampai ke makom itu bukan dengan banyak puasa, mereka sering puasa. Mereka sampai ke sana bukan dengan banyak sholat, mereka sering sholat. Lalu dengan apa? Bisalamati sudurihim, dengan selamat kalbunya. Jadi kemana aja, Pak? Lagi nyetir, lagi ke pasar, lagi ke supermarket, lagi ke mall, niatnya harus benar. Mau cuci mata nih, ya nanti kalau terjadi gempa di situ atau bom di situ, antum nanti mati, bangun-bangunnya lagi posisi begitu. Dan jangan pernah bermaksiat sama sekali, berniat bermaksiat setiap kali melangkah keluar rumah. Ya ini, karena kita tidak tahu kita meninggal di jalan, di luar atau di dalam rumah. Begitu juga pas masuk ke dalam rumah. Bapak saudara maka Allah, jika ini diamalkan, antum sudah jadi waliullah, ya, jadi kekasih Allah. Namun ini prosesnya lama. Prosesnya ada proses kolbu. Kalau sholat, wah itu gampang. Kurban gampang, Pak, ya, tinggal sembelih aja dompetnya dikit, ya. Tapi kalau mengkurbankan kolbu, nah ini latihannya tadi. Silakan beramal setiap sebelum tidur. Amalannya zikir Fatimah, hadis Sahih Bukhari. Apa amalannya? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Boleh sambil tiduran, Pak. Udah tiduran terus baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu nikmat tidurnya nanti, ya. Coba aja. Fatimah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tangan saya sudah rusak. Ngangkat air dulu kan gak ada air keran, Pak, gak ada air pump. Maka mereka dulu harus ngambil air dari sumur yang sumurnya jauh. Apa kata Nabi? Wahai anakku, maukah kamu aku ajarkan yang lebih utama daripada seorang pembantu? Apa itu? Zikir. Nah, maka disebut ini zikir Fatimah. Ini bukan Syiah, ini ahli sunnah ini. Zikir Fatimah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah. Nah, ini yang disebut niat yang bagus, hati yang jernih.